Lalu lagi-lagi dengan tangan keriputnya sosok itu memeluk Arsen dari belakang, Wak. Di posisi itu Arsen dapat merasakan perut si sundel bolong tuh nempel di belakang aku, di punggung aku. Nah dia kebayang gak sih kalian? Ya Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini kita lanjut lagi ke part KHW berikutnya, yaitu kisah horor Wak part 83. Setelah kemarin aku ngebahas tentang pertemuan seseorang dengan temannya yang 10 tahun lalu sudah dinyatakan meninggal karena tenggelam. Malam ini aku akan menceritakan tentang tumbal kiriman dari ayah tiri, Wak. Nah, epiknya Wak yang ingin dijadikan tumbal ini nggak diambil nyawanya sama si jin ini, karena ternyata jin itu malah punya rencana sendiri yang mengacaukan serangan tumbal yang diberikan sama bapak tiri. Wah, penasaran kalian sama kisahnya kan? Kira-kira apa ini rencana si jin ini kan? Jadi tanpa menunggu lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama wawa aku yang namanya Arsena dari Jawa Tengah. Halo Arsen. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, Wak, aku mau ceritain dulu kisah dari latar belakangnya si Arsen ini, Wak, ya. Jadi ceritanya Arsen ini adalah seorang anak tunggal. Ibunya berprofesi sebagai psikolog dan ayahnya si Arsen ini seorang guru teknik di SMK. Nah, pada saat Arsen ini kelas 1 SMA, ayahnya meninggal dunia, Wak, karena sakit. Arsen pun akhirnya tinggallah bertiga aja, dia, mamanya sama neneknya. Nah, sebenarnya, Wak, Arsen ini lebih dekat sama neneknya karena sejak kecil nenek dia inilah yang lebih banyak sekali mengurus si Arsen, yang selalu nemenin si Arsen. Jadi memang Arsen ini tidak terlalu dekat gitu loh, Wak, sama mamanya. Apalagi sejak ayahnya meninggal, makin jauh gitulah hubungan dia sama mamanya. Bahkan, Wak, karena hubungan dia sama mamanya nggak terlalu dekat, kadang Arsen ini suka bersikap kayak nggak peduli gitu loh kalau memang harus ditinggal berhari-hari setiap kali mamanya ini sibuk kerja, sibuk menangani pasien gitu. Dan FYI juga, Wak, ibunya Arsen ini juga termasuk sama orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis gitu loh, Wak, skeptis sekali. Beliau ini lebih percaya pada hal-hal yang memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mungkin karena memang beliau ini berprofesi sebagai psikolog, Wak, ya. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat abis melihat penampakan kayak gitu, ya mamanya lebih percaya bahwa oh mungkin orang itu sedang berhalusinasi atau mungkin karena terkena gangguan mental gitu ya di pikiran mamanya. Nah, tapi Wak, mau sebegimananya ibunya Arsen ini skeptis sama hal-hal mistis, akhirnya adalah itu satu kejadian yang membuat beliau mau nggak mau harus mengakui bahwa ya memang kita ini hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata gitu. Nah, apa ditengok mamanya Arsen? Nantilah kalian dengar ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, Wak, sekarang tibalah di mana teror horor ini pun mulai menghantui keluarganya si Arsen. Nah, di mana kejadian itu bermula pada awal tahun 2020, Wak, sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu Arsen ini sudah kelas 12 SMA dan dia ini lagi sibuk-sibuknya kali lah belajar untuk persiapan kelulusan. Nah, sebenarnya, Wak, waktu itu Arsen tuh nggak keinginan buat lanjut kuliah sih. Dia ini lebih pengen habis lulus SMA langsung kerja aja. Tapi ibunya Arsen inilah yang menuntut Arsen untuk lanjut kuliah di universitas yang mana dulu ibu pengen kali kuliah di sana tapi gagal. Nah, jadi karena keinginan ibunya yang dulu ini nggak terwujud, dilimpahkannya lah ke Arsen anaknya gitu. Jadi kayak macam udah kalau dulu aku nggak bisa kuliah di sana, biarlah anakku si Arsen ini yang harus kuliah di sana gitu, Wak. Nah, melihat ambisi dari ibunya, sejujurnya si Arsen ini juga agak kesal juga. Dia udah macam muak kali loh aku nat gara-gara diatur sama mama aku. Tapi mau nggak mau karena dia ini juga anak satu-satunya tetap diturutin lah, Wak, itu permintaan mamanya sama si Arsen. Arsen pun rajin lah itu ikut les dan juga belajar tambahan lainnya di luar jam sekolah supaya bisa masuk ke kampus impian mamanya itu. Nah, sampailah pada suatu hari, Wak, tepatnya di bulan Februari tahun 2020, ceritanya Arsen ini barulah balik pulang les ya kan. Nah, pas nyampe di rumah, Wak, dia ngeliat ada yang nggak biasa nih. Kok di depan rumah aku tumben kali ada mobil terparkir. Mungkin ada tamu kali ya, pikir si Arsen. Dan betul aja waktu masuk ke rumah, nyampe di ruang tamu, di situ si Arsen melihat adalah seorang laki-laki umurnya sekitar 40 sampai 45 tahun gitulah, Nat, lagi duduk nih di sofa sama mama aku sama nenek aku. Nah, di situ mamaku langsung bilang, "Sen, bisa duduk dulu sebentar, Nak. Ibu mau ngenalin kamu sama Om Pras." Nah, tamu ini sebenarnya namanya Om Pras, Wak. Nah, sebenarnya waktu itu si Arsen lagi capek kali gitu, Wak. Pengen istirahat pula nih. Tapi ya udahlah demi menghormati tamu ya kan. Nurutlah itu si Arsen sama perintah mamanya. Duduk dia bentar di sofa itu kan untuk kenalan sama Om Pras, kawan mamanya ini rupanya. Dan dari pertemuan itu akhirnya Arsen tahulah ternyata laki-laki ini, si Om Pras ini adalah kenalan mamanya yang merupakan seorang duda yang sudah ditinggal meninggal oleh istrinya karena sakit. Nah, sebenarnya Om Pras ini juga punya 2 anak, tapi sayangnya kedua anaknya ini pun meninggal karena sakit juga. Jadi dia tinggal sendirilah sebatang kara di dunia ini gitulah ceritanya. Nah, selain itu Om Pras ini juga memiliki toko emas yang cukup terkenal kali dan ramai kali di sana. Bisa dibilang
Om Pras ini orang yang cukup berada kali dari segi ekonomi, punya toko emas. Dan di sana Arsen juga sebenarnya nggak tahu nih mamanya bisa kenal sama Om Pras ini dari mana. Karena kali itu juga pertemuan pertama bagi Arsen dengan si Om Pras. Nah tapi Wak, di pertemuan pertama itu mamanya si Arsen ini tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang membuat Arsen kaget sekaligus kecewa. Di mana mamanya bilang, Arsen, Om Pras ini mau melamar ibu dan nanti beliaulah yang akan menjadi ayah sambung kamu ya, kata mamanya. Arsen ini udahlah, dia memang nggak dekat kali sama mamanya, dia pun sebenarnya nggak mau tahu kali Wak urusan mamanya. Tapi di titik ini dia ngerasa kayak kesal, kecewa karena kok bisa-bisanya mama aku tiba-tiba mempertemukan aku sama orang asing dan tanpa nak ninu malah tiba-tiba dia bilang mau nikah sama orang asing ini. Orang asing ini mau jadi ayah sambung aku, gimana nih? Nah karena udah terlanjur kesal nih si Arsen, Wak Arsen pun cuma tersenyum kecut aja kan sambil dia, ya udah Om ya, kata kayak gitu. Namaku Arsen, aku mau istirahat dulu. Gitu. Betul Wak, langsung masuk si Arsen dalam kamarnya, nggak dihiraukannya lagi Om Pras, nggak dihiraukannya kata-kata mamanya tadi. Dan ternyata Wak, yang nggak suka sama rencana pernikahan ibu dengan Om Pras yang tiba-tiba ini bukan cuma si Arsen aja Wak. Nenek Arsen pun juga ikutan kesal. Karena apa? Karena anaknya ini atau ibunya si Arsen ini sama sekali nggak ada pembicaraan apapun sama nenek sebelumnya. Kayak langsung dikenalin dan dia bilang ini mau melamar mama, macam langsung ditodong kayak gitu loh di depan Om Pras Wak. Makanya agak kesal juga nenek. Dan karena nenek ini juga sepertinya merasakan kalau oh cucu aku ini merasakan hal yang sama juga nih sama aku kan setelah pertemuan itu. Sekitar jam 8 malam di hari itu Wak, ini Om Pras udah balik ya kan. Nenek masuklah ke kamarnya Arsen. Nenek nanya, kamu nggak kenapa-napa Sen? Kata si nenek kan. Nah mendengar hal itu Arsen ini sebenarnya tahu kalau nenek ini lagi khawatir sama dia. Dan dia ini juga sebenarnya kayak ngerasa nggak siap gitu loh Wak kalau ibunya ini harus menikah lagi. Tapi di situ Arsen ini berusaha bersikap ya biasa aja dan bilang, Nenek, Arsen baik-baik aja kok Nek. Kenapa emangnya kok tumben-tumben kali Nenek tiba-tiba nyamperin Arsen di kamar? Kata si Arsen itu kan. Itu loh nak, Pras katanya. Lah kenapa Nek? Nenek kok kayaknya nggak srek sama dia ya Sen ya? Emang nggak sreknya kenapa Nek? Nggak tahu, Nenek nggak srek aja. Nenek tengok auranya macam gelap gitu cu. Kayaknya Pras ini nggak beneran baik lah sama mamamu. Kayak nggak tulus gitu. Nenek, masa zaman sekarang nenek masih percaya aura-aura gelap-gelap kayak gitu? Perasaan nenek aja itunya, kata si Arsen Wak. Nah kenapa Arsen ngomong itu? Karena Arsen tuh nggak mau terlalu larut sama penilaian nenek terhadap Om Pras, takut ke trigger gitu loh dia. Jadi dia kayak bodo amat gitu. Dia lebih memilih untuk ya udahlah mending aku fokus belajar demi mempersiapkan kelulusan gitu kan. Udah lah nih, di bulan Februari itu Arsen dikenalkan dengan seorang laki-laki yang dia nggak suka dan neneknya juga nggak suka. Ya, lanjut. Nah beberapa waktu setelah pertemuan pertama Arsen ini dengan Om Pras Wak, Om Pras ini jadi sering nih datang ke rumah si Arsen Wak. Dia berusaha ngedeketin Arsen dengan dibawanya lah itu oleh-oleh. Kadang-kadang dia bawa dodol, kadang-kadang bawa bolu gulung, bawa jajan-jajanan kesukaan Arsen lah. Pokok macam-macam lah dia bawa Wak. Nah pas dibawain makanan itu ya Arsen mau aja lah dimakan lah itu jajanannya kan, bingkisan dari Om Pras ini. Tapi Wak, walaupun kau udah ngasih aku banyak-banyak Om istilahnya gitu, aku tetap nggak mau kenal lebih jauh kok Om sama kau. Jadi sebenarnya kau tuh nggak usah repot-repot. Tapi ya lumayan kau kasih aku makanan, aku suka gitu. Arsen tetap ngejaga jarak gitu lah Wak sama si Om Pras ini. Nah melihat usaha Om Pras yang nggak nyerah buat ngedekatin si Arsen, lama-lama Arsen ini ngerasa kalau nih Om ini sebenarnya baik-baik aja kok, tapi aku tetap nggak mau dekat sama dia. Entah kenapa aku nggak mau aja. Nah beda nih Wak sama si nenek. Nenek ini tetap teguh dengan pendiriannya bahwa Om Pras itu bukan orang yang baik. Tetap nggak luluh aku kok kasih aku bingkisan apa-apa, nggak mau, aku tetap suka sama kau intinya kayak gitu. Dan nenek ini sebenarnya sering kali Wak nasihatin mamanya si Arsen untuk udahlah Wak pula nak, kau pertimbangkanlah kembali rencana kau nikah sama si Pras itu. Mama ini macam nggak enak perasaannya kau dekat sama si Pras, kata si nenek ke mamanya si Arsen kan. Tapi ya gimana Wak? Manalah bisa Wak nasihatin orang lagi jatuh cinta kan. Pasti ditolak lah itu apapun, mental semua kalau misalnya dikasih saran kan. Nggak, pokoknya aku udah jatuh cinta kali sama si Pras. Aku tetap mau nikah sama Pras mak, kata dia. Nah singkat cerita Wak, hari itu Om Pras datang lagi lah ini ke rumah. Dan seperti biasanya dia bawa lah balik oleh-oleh untuk si Arsen kan. Awalnya memang nggak ada yang aneh nih. Sampai akhirnya Wak, malam setelah Om Pras nih pulang dari rumah, teror horor di rumah itu pertama kali terjadi. Ya, di mana jam 1 malam nih, tiba-tiba Arsen mendengar suara ketukan pintu dari arah pintu utama ruang tamu, pintu depan Wak. Nah kebetulan kamarnya si Arsen ini pas kali di sebelah ruang tamu. Makanya itulah dia bisa dengar kan kalau ada orang ngetok pintu. Nah tadinya Arsen agak ragu mau buka pintu, buka apa enggak ya. Karena dia udah ngerasa aneh kali, siapa yang bertamu larut malam jam 1 loh ini. Nah terus Wak tiba-tiba terdengar suara mamanya si Arsen. Dia bilang, Sen, buka pintu Sen, katanya kan. Nah setelah tahu ini mamanya, Arsen pun langsunglah bergegas keluar. Oh mama rupanya kan. Nah pas pintu depan itu dibuka, disitulah Arsen ngeliat betul mamanya sendiri lagi di sana berdiri, tapi wajahnya pucat Wak, tatapan matanya kosong.
Dan pada saat itu ibunya Arsen ini pulang tanpa membawa tas kerjanya. Mobil yang biasanya ibu pakai pun nggak ada. Kok tumben mama balik nggak bawa tas? Mobil nggak ada gitu kan. Nah kadang ngerasanya itu ya ditanya sama si Arsen kan. Bu, mobilnya ibu mana? Kok nggak ada? Nah bukan yang ngejawab pertanyaannya si Arsen ini, Wak. Ibu ini hanya diam dan langsung masuk. Naik dia ke lantai 2. Masuk ke kamar dia, memang di lantai 2 tuh. Masuk kamar, bantingnya pintu. Nah suara bantingan, kenapa tiba-tiba panas ini ya? Nyala sih. Panas, aku panas. Ya lanjut lah. Dah dibanting pintu kan. Nah suara bantingan pintu tuh cukup keras sekali, Wak. Sampai-sampai nenek lagi tidur tuh bangun lah, hai. Nah nenek keluar kamar nih. Nenek nanya lah ke Arsen yang waktu itu masih ada di ruang tamu. Kenapa Sen malam-malam kau banting pintu keras sekali? Hah? Terganggu nenek sampai terbangun nenek ini, Cuk. Nggak tahu tuh ibu tuh pulang-pulang mukanya pucat. Tapi mobilnya nggak ada, Nek. Malah langsung naik ke atas bantingnya pintu kamarnya gitu aja. Kok aneh kali, tumben mama kayak gitu, kata si nenek kan. Entah nek nggak tahu, jangan-jangan ibu lagi ada masalah kali nek ya. Aku mau cek ke kamar dulu lah, takut pula mama kenapa-napa, kata gitu kan. Dah lah, Arsen kembali menutup pintu utama dan bergegas nih ke kamar ibu, naik dia ke atas. Nah tapi Wak, belum sempat Arsen ini naik ke tangga, tiba-tiba nenek langsung ditarik tangan si Arsen. Sen, diam dulu. Nenek sempat kayak terdiam sebentar. Terus dengan ekspresi tegang nenek bilang, kayaknya itu bukan ibumu, Sen. Nah mendengar ucapan si nenek, Arsen cuma tersenyum aja. Alah apalah nenek, ini orang jelas-jelas Arsen lihat tadi ibu kok. Udahlah nek, jangan bahas yang aneh-aneh lagi. Arsen coba cek ibu ya, kasihan ibu, entah mungkin kenapa-napa pula kondisi ibu ya kan, katanya. Dah Arsen lepaslah pegangan tangan neneknya kan. Dah nenek masuk aja lagi, tidur lah sana. Betul Wak, nenek baliklah masuk ini ke kamarnya. Lanjut Arsen naik ke atas kan. Nah udah nyampe di depan pintu mamanya nih kan, berkali-kali diketok pintunya sama Arsen. Bu, katanya gitu. Nggak ada jawaban dari mamanya. Bu, ibu kenapa? Katanya, boleh nggak Arsen masuk? Katanya, ibu lagi ada masalah kah? Bu, permisi bu, boleh masuk ya? Gitu kata si Arsen kan. Tetap nggak ada jawaban juga. Nah makin khawatir lah si Arsen sama mamanya kan. Akhirnya dia mau beranikan diri tuh. Dibuka ya pintu kamar ibu perlahan-lahan. Yang kebetulan juga nggak dikunci itu kan. Bu, pas pintu kamar udah terbuka, Wak, di sanalah Arsen melihat betul ada mamanya lagi pakai baju warna merah. Duduk nih di atas kasur membelakangi Arsen. Kebayang kayak gitulah. Nah di momen itulah Wak, Arsen baru menyadari sesuatu. Di mana waktu Arsen melihat ke arah ibunya itu, kok rambut ibu panjang kali ya? Panjang. Warnanya hitam. Rambutnya lurus, tapi agak acak-acakan. Padahal Wak, kalian tahu Arsen Padahal kalian tahu Wak, rambut mamanya Arsen tuh aslinya apa? Pendek, bukan panjang, pendek. Kan nggak mungkin tiba-tiba bisa memanjang dalam sekejap tuh kan. Nah, disitulah akhirnya si Arsen ini percaya dengan ucapan nenek tadi. Perempuan yang lagi duduk ini bukan mama aku nih. Nah tapi Wak, meskipun ketakutan, Arsen tetap memberanikan diri dengan berkata, kamu siapa? Ibuku mana? Kamu masuk dari mana? Kata si Arsen. Nah, mendengar pertanyaan si Arsen kan, sosok perempuan itu tiba-tiba menoleh, Wak. Berbalik badannya. Dan mereka sempat kayak bertatap-tatap mata gitu. Sampai akhirnya sosok itu mulai melayang dia ke arah si Arsen, Wak. Gitu kan, semakin dekat makin jelas dan aku bisa melihat penampilan si perempuan tadi. Aku tahu Nadia, katanya sosok perempuan itu mukanya hancur, bercucur darah, perutnya berlubang sampai tulang rusuknya kelihatan, dan dari lubang di perutnya itu aduh aku pernah keluar macam belatung-belatung tuh, jatuh-jatuh gitu. Dan hanya dalam hitungan detik sosok itu sudah berpindah tempat. Dia berdiri tepat di depan muka aku Nadia, cuma selisih sejengkal aja tuh. Kata si Arsen, ya Allah Arsen. Dan dari jarak sedekat itu Arsen dapat mencium bau tubuhnya busuk kali macam bau bangkai. Terus bercampur sama bau anyir darah. Sorry maaf. Aku kalau bayang darah, ya Allah. Disitulah jantung Arsen berdebar kencang ya kan. Tapi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak. Matung, dia nangis dari situ. Nah seolah mengejek si Arsen yang lagi ketakutan ini, Wak, sosok itu seketika langsung tertawa ngelengking. Katanya nggak usah kau pakai efek, pakai suaraku aja seperti kayak gitu. Dan dengan tangan dia yang keriput dielusnya pipi si Arsen, Wak. Dielus si Arsen sama sundel bolong tuh. Dingin kali Nadia, dingin kali tangannya tuh, kata si Arsen, Wak. Dan sambil terus mengelus pipinya si Arsen ini, sosok itu ngomong gitu. Wah, kowe saiki dadi duweku. Itu katanya.
Oi. Dan usai kalimat itu terucap, Wak, tiba aja sosok itu pun barulah zap menghilang. Macam hilang kayak asap, kata hilang gitu aja. Wih, dan seketika suasana pun jadi hening, makin mencekam. Barulah bisa badannya itu digerakkan lagi sama si Arsen, Wak. Arsen langsung berdiri kan menuju kamar. Nenek. Tapi ternyata nenek udah tidur. Karena nggak tega nengok neneknya, ketakut pula neneknya panik. Nenek pula langsung masuk kamar si Arsen. Arsen langsung balik lagi ke kamarnya sambil terus berkata dalam hati, enggak. Nggak mungkin. Aku tadi cuman imajinasi aku aja, nggak nyata atau nggak mungkin ada kayak gitu, Wak. Dia mencoba ngedenial semua itu kan. Dan dari kejadian itulah Arsen baru menyadari bahwa sosok yang dia lihat masuk rumah itu bukan mamanya, melainkan mungkin halusinasinya aja. Ya kan? Dah lah nih. Besok paginya barulah di situ Arsen tahu mamanya memang baru pulang, Wak. Pas mama nyampe rumah, disitulah si Arsen iseng bilang, "Ibu, tadi malam ibu nggak balik ya?" "Iya Nina, ibu aja baru pulang ini. Semalam ibu ke rumahnya Om Pras, ketemu sama mamanya Om Pras buat minta restu," kata mamanya. Nah, yang tadinya Arsen mau cerita soal kejadian horor semalam, dengar jawaban mamanya kayak gitu, Arsen jadi gagal fokus. Nanyalah si Arsen, "Nak, bentar, minta restu gimana maksud ibu nih?" "Ya minta restu, minggu depan kan ibu mau nikah sama Om Pras." Ya tapi acaranya memang di KUA aja. Nanti beberapa keluarga inti kita buat selamatan biasa aja. Kalau buat tetangga-tetangga nanti kita kasih itu aja lah, nak, nasi kotak. Ya, kan lagi nggak boleh juga kita berkumpul beramai-ramai kan. Covid lagi tinggi-tingginya ini. Jadi kita nggak bisa undang banyak orang. Itu kata mamanya, Wak. Kok mendadak kali mama? Emang keburu waktunya kerjaan mama gimana? Tadi aku ibu, sekarang mama ya. Ibu aja lah, ya udahlah. Kerjaannya ibu gimana? Nah ini dia, ibu udah resign, nak. Ibu udah resign. Om Pras minta ibu jadi ibu rumah tangga aja. Hari ini juga hari terakhir ibu kok di rumah sakit. Nah, mendengar penjelasan ibunya itu seketika ya Arsen terkejut lah. Aku ketemu sama Om Pras aja baru sebulan yang lalu. Ini kok cepat kali kau udah mau nikah aja. Bu, emang ibu beneran yakin sama Om Pras, Bu? Kan betulan ngerasa cocok ibu sama dia. Dipikir-pikir lagi lah dulu, Bu, kata si Arsen. Wah, Arsen nih, kamu nih apa? Kok kamu malah jadi kayak nenek ngelarang-ngelarang ibu? Ibu udah yakin kali nikah sama Om Pras. Udah lah, kamu gak usah ikut campur, kamu masih kecil. Kamu gak bakal ngerti urusan kayak gini. Udah, dengerin aja ibu. Ibu tahu mana yang terbaik buat ibu. Itu kata mamanya. Gak jadilah di situ Arsen cerita kalau udah ketemu ada cewek sundel bolong tuh kan. Malah terkejut dia mama mau nikah minggu depan. Nah, singkat cerita, ibunya si Arsen sama Om Pras pun akhirnya betul-betul menikah, Wak. Dan setelah pernikahan itu Om Pras pula yang pindah ke rumahnya mereka. Nah, jadi sekarang di rumah itu udah ada 4 orang ya. Arsen, ibunya, neneknya, Om Pras. Awalnya semua masih baik-baik aja, Wak. Nggak ada yang aneh sama sekali kan. Sampai akhirnya tiba-tiba Om Pras ini membangun sepetak ruangan berukuran 3 kali 5 meter di halaman belakang rumah mereka. Dan setiap malam Jumat, Om Pras ini selalu mengunci dirinya sendirian di ruangan itu tanpa memperbolehkan seorang pun masuk ke sana. Bahkan mamanya si Arsen yang udah jadi istri ya tetap nggak boleh masuk ke sana, Wak. Macam ruang pribadinya Om Pras gitu loh. Pintu ruangan itu juga dipasang kayak kunci ganda, Wak, begembok. Nah, melihat hal itu sebenarnya Arsen udah curiga sama Om Pras. Dia sempat nanya sama si Om ini, "Om, ini tuh ruangan apa, Om? Kok Arsen nggak boleh ke sana?" Nah, Om Pras menjawab, "Oh, itu ruangan ibadahnya, Om. Sengaja sendirian di sana tuh biar lebih khusyuk mendekatkan diri sama Tuhan," katanya kan. Nah, mendengar jawaban itu ya Arsen aja, dia percaya aja. Emang dasarnya aku nggak terlalu peduli kali, Nat. Pokoknya selagi nggak ada kejadian yang aneh-aneh di rumah, ya udahlah, itu serah kau lah gitu ibaratnya. Nah, tapi Wak ya, seiring berjalannya waktu, entah kenapa kesehatannya si nenek ini makin hari makin menurun. Sampai suatu hari kondisi nenek ini betul-betul drop kali, Wak, dan memang harus dilarikan ke rumah sakit nih menggunakan ambulans. Dan di situ nenek dinyatakan positif COVID. Dan setelah kurang lebih 1 minggu lah gitu, Wak, dirawat, nenek ini akhirnya meninggal dunia. Dan nenek juga pastinya dimakamkan dengan prosedur COVID, Wak. Pihak keluarga juga nggak diizinkan tuh ikut ke pemakaman. Dan meski anggota keluarga yang ada di rumah itu yang lainnya sehat, Wak, dinyatakan negatif COVID, ya tetap mereka harus menjalankan karantina mandiri. Dan tentunya saat nenek meninggal, disitulah Arsen terpukul kali, Wak. Dia kehilangan satu-satunya orang yang sangat dekat dengan dirinya. Selain ayah kandungnya, Arsen ini merasa hanya nenek lah yang betul tulus sayang sama aku, Nadia. Bahkan setelah mama aku menikah dan keluarganya menjadi utuh kembali lah gitu istilahnya kan, Arsen ini tetap nggak bisa dekat sama mama ya, apalagi sama Om Pras. Dan biar kalian tahu, sampai terakhir sebelum nenek ini meninggal, kata Arsen, nenek ini pun masih menyimpan rasa nggak suka sama Om Pras loh, Wak. Tapi nggak ada nih yang tahu kenapa nenek sampai segitu benci sama Om Pras, Wak. Karena nenek itu juga nggak cerita sama aku secara detail gitu, Nadia. Tapi setahu aku memang nenek ini nggak suka kali sama Om Pras sampai nenek meninggal gitu. Nah, setelah nenek meninggal dunia ini, Wak,
teror horor di rumahnya Arsen ini pun kembali terjadi. Di mana sejak kematian nenek, Arsen ini merasa ada yang aneh dengan suasana rumah aku ini, Nadia. Pernah nih suatu malam sekitar jam 8 malam lah gitu, aku baru aja balik nih pulang kerja. FYI waktu itu si Arsen udah lulus SMA dan dia memang nyambi kerja di counter sebagai sales gitu loh di satu brand handphone. Nah waktu nyampe rumah Arsen mau bersih-bersih, mandilah dia. Nah pas lagi mandi inilah tiba-tiba Arsen ini merasa seperti ada yang ngeraba dadaku dari belakang. Nah dia dipeluknya aku dari belakang. Itu terkejut si Arsen ini kan. Dan waktu Arsen menoleh ke belakang, dia tidak menemukan apa-apa, Wak. Perasaannya udah mulai nggak enak nih, Wak. Arsen pun langsung lah buru-buru nyelesain mandinya kan dan bergegas keluar dan dia pun langsung berganti baju. Dan pas dia jalan menuju ke lemari, dari cermin dia tengok ada bayangan sosok perempuan. Dan bayangan itu adalah sosok perempuan yang sama seperti yang dilihat Arsen beberapa waktu yang lalu, Wak. Sosok sundel bolong tuh lah yang nyerupain mamanya tuh, ha. Arsen lagi-lagi hanya bisa diam mematung sambil pandangannya terus tertuju ke pantulan bayangan sundel bolong yang ada di cermin itu. Dan perlahan-lahan sundel bolong itu amalah yang ngedekatin si Arsen. Posisinya lagi-lagi dekat kali, tepat di belakang Arsen itu loh, ha. Lalu lagi-lagi dengan tangan keriputnya sosok itu memeluk Arsen dari belakang, Di posisi itu Arsen dapat merasakan perut si sundel bolong tuh nempel di belakang aku, di punggung aku. Nah dia kebayang gak sih kalian? Ya Allah. Dan di momen itu juga sundel bolong ini pun berbisiklah di telinga kirinya si Arsen. Dia bilang ini, yen kowe melu dadi abdiku, tak aweh sekabehan sing kowe gelemi. Nah mendengar kalimat tersebut seketika badan Arsen ini terasa berat kali, lemas, kepalaku sakit langsung Nadia. Dan pandangan si Arsen kabur. Tanpa menunggu waktu lama tiba-tiba pandangan Arsen ini gelap total, pengsan si Arsen. Iyalah menurut Ngana dipeluk sama sundel bolong dari belakang, udah ngomong kayak gitu pula dia. Kebayang gak sih kalian badan kalian lengket nih ya, lagi pengen-pengennya mandi ya, tiba dipeluk sama sundel bolong, ya Allah. Dan cukup lama waktu itu Arsen tuh pingsan dan ketika dia terbangun, waktu telah menunjukkan jam 1 malam. Aduh bete banget ya bangun jam segitu kan. Arsen langsung lah buru-buru pakai baju dan dia pindah tidur. Dia masih terngiang-ngiang kejadian sebelum dia pingsan itu, susah tidur lah dia langsung. Sampai akhirnya tiba-tiba nih terdengarlah ada lagi suara orang gedor pintu kamarnya. Tok tok tok. Barusan ada kejadian horor, tiba-tiba tengah malam pintu aku digedor ya kan. Arsen ketakutan lah. Dia langsung teriak, "Siapa?" "Ibu Sen, ibu bukain pintunya," kata. Lega si Arsen nih waktu tahu kalau ternyata yang ngegedor pintunya itu adalah mamanya. Dia pun langsung lah buka pintu kan dan mempersilahkan ibu masuk. Bu, masuklah bu, masuk. Dan pada saat itu mereka berdua nih duduk bersisihan di pinggir kasur. Bersebelahan di pinggir kasur. Ibunya bilang, "Ibu mau ngomong sesuatu sama kamu, Sen." "Ngomonglah bu, mau ngomong apa?" Nah mamanya bilang, "Pras kan sudah lama ngikutin ibu. Kamu bisa lihat kan hartanya Pras ini bergelimang. Toko emas yang dia punya juga selalu ramai. Ibu bisa memberikan hal sama kayak gitu ke kamu, Sen. Tapi ada syaratnya. Kamu harus ngasih ibu tumbal. Nanti kamu bisa kaya raya. Mau?" Tumbal, Nah mendengar ucapan ibu yang super duper mengejutkan itu tuh si Arsen langsung melongo lah dia. Arsen gak nyangka sama sekali ternyata ibunya bakal bilang kayak gitu, Kenapa sih ibu ngomong kayak gitu tiba-tiba kan? Dan di momen itu samar-samar, Arsen mencium aroma anyir darah menguap dari tubuh mamanya. Dan disitulah Arsen sadar bahwa sosok yang lagi duduk di samping dia itu bukan ibunya, tapi ya Allah, Arsen langsung bentak. "Kau pasti bukan mamaku kan? Gak mungkin mamaku minta tumbal. Kau siapa? Mau kau tuh apa? Aku gak mau ikut sama kau ya. Pergi kau." Nah setelah ngebentak si sosok itu, Arsen pun langsung lari keluar kamar. Tapi ternyata entah kenapa waktu itu pintu kamarnya si Arsen ini terkunci. Paniklah dia gak bisa keluar. Arsen gedor-gedor pintu. Ibu tolong bukain pintu bu. Aku terkunci bu. Ibu tolong. Kata Arsen, panik Arsen, Sekuat tenaga si Arsen berteriak kan, tapi tetap juga gak ada yang dengar. Dan sosok yang menyerupai ibu yang ada di belakangnya tadi akhirnya langsung menampakkan lagi wajah aslinya, Dan lagi-lagi yang meneror Arsen pada saat itu adalah sosok sundel bolong yang sama juga. Dan kali ini sundel bolong itu betul-betul kayak marah gitu loh, sama si Arsen. Dia bangkit dari tempat duduknya, dia langsung datengin si Arsen yang masih sibuk berusaha buka pintu itu. Dengan amarah yang meluap-luap, sundel bolong ini langsung dicekiknya leher si Arsen,
Pelan-pelan pandangan aku langsung gelap, Nadia langsung pingsan aku saat itu juga. Dah, baru aja pingsan tadi itu bangun sebentar, didatengin lagi, pingsan lagi untuk kedua kalinya kan. Dan baru sekitar jam 2 dini hari Arsen tuh tersadar dari pingsannya, itu nggak begitu lama kali dia pingsan. Dan posisinya waktu itu Arsen masih terbaring di depan pintu dengan ibunya yang sedang berusaha membangunkan Arsen. Sen bangun, Sen, ayo bangun, kamu bisa bangun, nak, kenapa kamu bisa pingsan di sini? Kata, ayo bangun, kata mamanya. Oh iya mah, aduh mah, kata gitu kan. Nah setelah kesadarannya si Arsen itu betul pulih, barulah Arsen dipeluk mama. Mama. Di situ Arsen menceritakan lah semua kejadian horor yang baru aja menimpa ya hari itu. Udah nggak dipikirkan lagi mamanya yang skeptis ini bakal percaya apa enggak. Arsen tetap cerita tuh karena dia udah nggak sanggup lagi menyimpan ini semua sendirian Dan kalian tahu gimana respon mamanya setelah mendengar cerita Arsen? Tanpa diduga, mamanya yang skeptis ini seketika menangis meraung. Ibu langsung Arsen, dipeluk ya si Arsen dengan erat kan. Dan sambil sesenggukan ibunya si Arsen bilang, ibu percaya Arsen, ibu percaya, ibu juga lihat soalnya. Katanya, enggak dong, si Arsen kan lagi ini, kenapa dia jadi kaget kayak gitu? Gitu mungkin kan lagi nangis si Arsen. Ibu lihat juga. Iya ibu lihat juga nak, katanya. Nah jadi ternyata di waktu yang sama ketika Arsen ini didatengin sama sundel bolong tadi, ibu Arsen sedang mengalami pendarahan Loh kok bisa pendarahan Nadia? Karena mamanya si Arsen ini lagi hamil muda, anaknya ompres ternyata. Nah waktu itu ibunya Arsen ini tiba-tiba merasakan kram di perutnya. Nah karena kesakitan, ibu yang saat itu sedang tertidur pun berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Dan ketika ibu membuka matanya, ibu melihat sesuatu yang sangat-sangat mencengangkan. Ternyata ibu juga melihat sosok sundel bolong itu lagi berdiri di atas perutnya ibu. Sambil tertawa si Kunti itu. Iki wes dadi duweku. Kayak gitu. Nah melihat sosok itu nggak teriak ketakutan mama si Arsen kan. Mama langsung bergegas setelah itu keluar kamar untuk nyamperin si Arsen. Nah di momen itulah baru mamanya si Arsen sadar bahwa banyak kali darah yang sudah bercucuran dari kakinya. Disitulah pendarahan ibu si Arsen ini. Gimana nggak makin panik coba ya kan. Buru-buru lah mama ini lari lagi ke kamarnya si Arsen kan. Nah barulah di situ ibu melihat si Arsen ini pingsan di depan pintu kamar. Aduh sakit gitu. Nah mendengar hal itu barulah si Arsen iya ding, ibu aku berdarah-darah. Sebelumnya memang belum siapa si Arsen, orang lagi panik dia baru pingsan kan. Dan melihat kondisi ibu, barulah si Arsen ini langsung buru-buru ambil kunci mobil, digendongnya mamanya, dia masukin ke dalam mobil, ngebut langsung ke rumah sakit. Nah kalau dari sepanjang cerita ini kalian sadar, halo Nadia, mana ompres? Mana laki mamanya yang paling dijatuh cintakan kali sama mamanya? Biar kalian tahu di momen itu ompres lagi nggak ada di rumah, tidak ada sama sekali. Entah kemana perginya karena apa, dihubungin pun nggak bisa, betul-betul kayak nggak tanggung jawab kali ompres waktu itu Dan sesampainya di rumah sakit, ibunya si Arsen ini pun dinyatakan keguguran Di situ Arsen masih mencoba terus berkali-kali menghubungi ompres, tapi hasilnya tetap nihil. Jadilah cuma si Arsen sendiri aja yang ngurus mamanya di rumah sakit kan. Dan ini belum selesai lagi terornya nih ya. Belum. Nah terus pas kondisi mamanya ini udah membaik, Arsen pun baliklah ke rumah sebentar nih buat ngambil baju ganti ibunya. Nah pas lagi masukin baju mamanya, udah nyampe di rumah nih. Pas masukin baju mamanya, tiba-tiba ada orang yang jambak rambut si Arsen. Tak dibantingnya Arsen ke lantai. Dan pas Arsen nengok ke atas, lagi-lagi dia melihat sosok sundel bolong itu masih ada di situ. Arsen macam muak kali dengan gangguan dari sundel bolong itu, udah capek kali aku rasanya kan. Pas sosok itu mendekat ke wajah aku, dia aku pukul, aku tinju dia. Tapi pukulan aku tembus. Ya tembus lah orang hantu. Tapi saya udah kesal kali si Arsen, udah aja begelut si hantu nih. Dah ya cukup ya kata. Apapun yang udah dilakukan pres yang kurang ajar ke mama aku tuh, aku udah gak peduli lagi. Cukup, aku gak mau ikut sama kau. Aku muak sama kau. Berhenti kau sakitin mama aku. Pergi kau dari sini. Nah betul, seketika sosok itu pun hilang entah kemana. Udah macam gak takut lagi, aku udah jadi kesal aku. Dia langsung buru-buru masukin lagi barang-barang mamanya. Balik lagi lah dia ke rumah sakit kan. Di perjalanan Arsen ini masih mencoba terus nelpon ompres, tapi lagi-lagi nomor yang gak aktif, menghilang total. Ompres ini gak ada kabar. Om, halo. Udah tuh aku menggebu-gebu. Udah kan kurang lebih 3 hari lah ibu ini dirawat di rumah sakit kan. Dan sejak ibu masuk rumah sakit sampai dinyatakan boleh pulang, tetap ompres masih nggak diketahui keberadaannya hilang total.
lost contact om nih ha. Dan pada saat itu Arsen sama ibu ngerasa kejadian aneh yang menimpa mereka pasti ada kaitannya sama Om Pras. Kenapa tiba-tiba dia main menghilang kayak gitu aja ya kan? Dan gangguan ini baru ada setelah Om Pras masuk. Dan tentunya mereka jadi makin curiga lagi sama ruangan pribadi Om Pras yang ada di halaman belakang itu. Akhirnya Wak sepulang dari rumah sakit, ibu sama si Arsen pun langsunglah datang ke ulama dulu. Gak langsung ke rumah nih Wak buat ngecek ruangan itu belum. Dia pergi ke tempat ulama dulu untuk meminta ibu diruqyah. Dan gak cuma ibu aja, Arsen juga diruqyah rupanya. Dan selesai ruqyah Wak, Arsen bilang badan aku jadi capek kali, Nadia lemas kali. Tapi dia gak bisa ingat apa-apa Wak tentang proses ruqyah itu. Yang dia ingat hanyalah waktu ruqyah itu selesai, ada banyak kali orang yang tadinya ngebantuin ruqyah ibu sama si Arsen, tangan orang-orang tuh udah berdarah-darah Wak. Mereka juga gak banyak ngomong nih sama Arsen dan ibunya Arsen. Mereka cuma bilang kalau kejadian horor yang ibumu dan kamu alami adalah karena kamu Arsen sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang. Tapi jin pesugihan itu ternyata nggak mau, tidak menginginkan kamu tuh jadi tumbalnya. Dia ini malah punya rencana lain. Nah, apa rencana ini? Nah, jadi katanya jin itu lebih menginginkan Arsen ini menjadi pengikutnya Wak, karena jin itu merasa auranya si Arsen ini macam cocok kali sama kami, mudah dikendalikan gitu. Nah, mendengar penjelasan ulama-ulama tadi, ibu sama si Arsen ini langsung yakin, yakinnya bahwa orang yang tega menjadikan Arsen tumbal adalah Om Pras. Dan biar kalian tahu Wak, yang jadi korban ini tuh ternyata bukan cuma Arsen aja, ibunya juga. Itulah kenapa mamanya jadi sampai keguguran. Janin dalam kandungan ibu itu katanya sudah diambil sama jin itulah. Nah, siapa jin itu? Itulah sudah bolong yang gatal mulut si Arsen waktu mandi itu. Dan setelah proses ruqyah ini selesai, barulah Arsen sama mamanya balik ke rumah kan. Mereka masih juga Wak berusaha menghubungi Om Pras. Mereka mau minta penjelasan Om Pras ini kan, kenapa nih? Tolonglah kau jelaskan tentang semua kejadian yang kami alamin gitu. Tapi sayangnya Wak, sampai 2 bulan berlalu Om Pras tetap juga nggak bisa dihubungin. Udah makin muak ibu sama Arsen sama Om Pras jadinya kan. Dan sejak saat itu juga ibu memutuskan untuk membuang semua barang-barang milik Om Pras. Dan mereka juga akhirnya membongkar ruangan pribadi di ruangan pribadinya Om Pras yang ada di belakang rumah tuh Wak. Dan kalian tahu apa isi ruangan itu? Di dalamnya ada banyak kali benda-benda aneh Wak. Ada keris, ada menyan, dupa, patung-patung kecil, kain kafan, tanah kuburan, bangkai ayam yang memang udah hancur, ada jadi tulang. Dan yang paling gilanya lagi adalah Wak, di dalam ruangan itu ada foto Arsen lengkap dengan nama panjangnya si Arsen, tanggal kelahirannya, wetonnya, rambutnya, dan kukunya si Arsen. Itu yang katanya tempat ibadah, tempat pemujian setan di sana tuh. Nah, melihat itu semua apa nggak nangis sengguguan mamanya si Arsen Wak. Mama langsung meluk si Arsen dengan erat meminta maaf kan. Arsen, maafin ibu, ternyata Om Pras ini beneran jahat sama kamu, maafin ibu Nat. Nat pula, bukan maafin anakmu lah. Maafin ibu Arsen, katanya ternyata dugaan nenek kamu memang benar, maafin ibu, maafin aku katanya. Udah ini udah terjadi, yang penting sekarang kita bereskan aja langsung nih barang-barang, kita bakar semua dah. Langsung dibereskan ruangan itu sama siapa kan? Sama siapa? Sama Arsen sama mamanya juga. Dan gak lama kemudian ibunya si Arsen pun memutuskan untuk menjual rumah itu. Gak mau dia lagi tinggal di sana kan, dan bersama Arsen mereka pun pindahlah keluar kota. Dan sampai detik ketika mereka pindah ini Wak, Om Pras masih juga belum bisa ditemukan, belum bisa dihubungin juga. Sebenarnya mamanya si Arsen sama si Arsen ini juga sempat mengunjungi rumah mertuanya ibu, yaitu mamanya Om Pras kan. Tapi mereka yang ada di rumah itu juga mengaku udah lama nggak dengar kabar dari Om Pras. Entah kemana dia pergi ya tuh katanya. Entah masih hidup, entah enggak, udah nggak peduli lagi mereka. Arsen sama ibunya ini pengen pindah ke rumah baru untuk memulai hidup baru lagi. Woi Om, mana Om nih? Kalau misalnya Om nonton videoku lagi dicari itu sama si Arsen sama mamanya. Halo? Bisanya main kabur aja, nggak boleh kayak gitu. Dah. Belum deh, belum penutup. Jadi sejak kejadian itu Arsen mengaku aku jadi semakin taat beribadah lagi. Soal 5 waktu aku juga udah gak pernah lepas Nadia. Aku selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahnya Arsen sama ibu juga udah gak pernah lagi dapat teror horor lagi. Alhamdulillah, bagus, mantap Arsen, salam buat ibu ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman horor yang dialamin sama Arsen dan keluarganya. Bagian mana yang bikin kalian makin emosi? Kalau aku jujur kesal kali sama Om Pras. Kok bisa-bisanya Om tega menumbalkan Arsen dan calon
anak kau sendiri gitu loh, bayi kan. Mana main hilang lagi nggak bisa dihubungin. Nah berarti pas ibunya si Arsen keguguran sampai dirawat itu ya Om Pras ini sebagai suami yang lepas tangan lah harusnya kan, nggak tanggung jawab Om ini. Memang gue ya Pras. Dan sebenarnya juga muncul kecurigaan dari si Arsen, jangan-jangan nih Wak ya si Om Pras ini sengaja nikahin ibu tuh buat dia cari tumbal baru. Orang istri sama anak-anak yang sebelumnya juga katanya meninggal karena sakit kan. Kalau memang iya parah Om nih. Tapi yang jelas ya udahlah, kita doakan aja semoga Om Pras segera dapat hidayah ya, biar cepat bisa tobat gitu. Dan semoga Arsen sama ibunya juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Wak, ingat. Tolong diingat. Halo kau. Ya, aku ngomong sama kau. Ingat ya. Aku juga ngingatin diri aku sendiri. Meminta pertolongan jin justru malah dibuat sesat sama jin itu sendiri. Wah, Al-Quran udah meringatin kita kan, supaya kalau kita meminta meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama jin dibuat sesat kalian nanti. Ya. Udah sampai sini aja, besok kita ketemu lagi. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran video. Jangan lupa subscribe supaya kalian sama-sama menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.